Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagai Saputra dari Prodi Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Saya bersama dua rekan saya yaitu Muhammad Mansur dan Ronaldo Kristio. Kami di sini akan membahas tentang bab manajemen pemasaran, yaitu menciptakan ekuitas merek. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian dari merek sendiri dan cara untuk menetapkan merek agar bisa berhasil. Yang kedua, pengertian dari ekuitas merek. Yang ketiga, cara untuk membangun dan mengelola ekuitas merek. Yang keempat, apakah keputusan penting dalam pengembangan strategi penetapan merek. Yang pertama di sini ada definisi merek dari American Marketing Association. Mereka mendefinisikan merek sebagai sebuah nama atau istilah yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Nah, merek juga memiliki arti lain sebagai produk atau layanan yang dimensinya berbeda dalam beberapa aspek dari produk atau layanan lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, perbedaan tersebut mungkin dilihat dari fungsinya, terus wujudnya itu bagaimana, lalu kinerja merek tersebut itu bagaimana. Mereka juga lebih simbolis atau emosional ataupun juga tidak berwujud terkait dengan apa yang diwakili atau diartikan oleh merek itu sendiri dalam arti yang lebih abstrak. Branding merek juga telah ada selama berabad-abad yang lalu sebagai suatu alat untuk membedakan barang dari satu produsen dengan barang tersebut dari yang lain. Merek saat ini pun juga memainkan sejumlah peran penting yang dapat meningkatkan kehidupan konsumen dan juga meningkatkan keuangan nilai sebuah perusahaan. Yang pertama, ada peranan merek bagi konsumen dan juga bagi perusahaan. Yang pertama, bagi konsumen, konsumen bisa mengidentifikasi sumber dan memungkinkan juga konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja dari merek itu sendiri. Selain itu, konsumen juga dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung bagaimana mereknya. Mereka juga mempelajari merek tersebut dari pengalaman masa lalu dengan produk dan program pemasarannya. Mereka juga mencari tahu merek mana yang memuaskan bagi mereka dan juga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan saat kehidupan konsumen menjadi semakin rumit, kemampuan merek juga bisa menyederhanakan pengambilan keputusan dan pengurangan resiko konsumen juga menjadi sangat berharga. Itu bagi konsumen. Selanjutnya bagi perusahaan, yang pertama, merek juga bisa menyederhanakan suatu produk juga penanganan dengan membantu mengatur inventaris dan pencatatan akuntansi. Sebuah merek juga menawarkan perlindungan hukum yang tegas untuk fitur-fitur atau aspek-aspek unik suatu produk. Nah, perlindungan hukum yang tegas ini untuk apa sih? Ya, untuk perlindungan merek itu sendiri agar tidak dikopas atau ditiru oleh perusahaan lain. Kalau misalnya perusahaan lain ada yang meniru merek yang kita buat, itu bisa kita tuntut karena merek yang kita buat itu sudah ada
hak ciptanya atau hak intelektual. Jadi begitu. Selanjutnya, selain itu, loyalitas merek juga memberikan prediktibilitas dan juga keamanan permintaan bagi perusahaan, dan juga menciptakan hambatan masuk yang membuat perusahaan sulit untuk memasuki pasar. Yang terakhir, merek juga bisa menjadi cara yang ampuh untuk mengamankan keunggulan kompetitif dengan para pesaing. Selanjutnya, mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan suatu nilai tambah yang diberikan kepada produk dan layanan dari konsumen. Sebuah merek itu memiliki ekuitas merek jika konsumen tersebut memiliki respon yang positif terhadap produk tersebut dan juga terhadap pemasarannya. Jika ekuitas merek tersebut diberikan kepada pelanggan dan pelanggan tersebut bereaksi negatif atau bereaksi kurang baik terhadap aktivitas pemasaran tersebut, maka ekuitas merek tersebut juga negatif. Nah, di sini terdapat 3 unsur utama ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek muncul dari perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan yang terjadi, produk merek tersebut pada dasarnya berkomoditas dan persaingan mungkin akan didasarkan pada harga. Yang kedua, perbedaan respon merupakan hasil dari pengetahuan merek konsumen. Semua pemikiran, perasaan, gambar, pengalaman, dan keyakinan yang terkait dengan merek. Merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat serta menguntungkan bagi pelanggan. Yang ketiga, ekuitas merek juga tercermin dalam persepsi serta preferensi yang berkaitan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat juga memperoleh pendapatan yang lebih besar. Tantangan dalam membangun merek yaitu memastikan konsumen memiliki pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Selanjutnya, unsur-unsur merek. Yang pertama, merek dapat mudah diingat oleh konsumen. Nama itu bisa menjadi sebuah tolak ukur seberapa mudah konsumen dapat mengenali dan mengingat merek tersebut. Jika nama merek tersebut sulit dibaca atau sulit dipahami, maka merek tersebut juga bisa sulit diingat oleh para konsumen itu sendiri. Yang kedua, merek juga bisa bermakna bagi konsumen ketika konsumen tersebut merasa puas terhadap merek yang mereka beli. Yang ketiga, merek juga dapat disukai oleh konsumen. Ketika konsumen merasa senang atau puas pun juga bisa ketika menggunakan merek itu sendiri. Konsumen juga bisa menyukai merek tersebut dari kualitas merek tersebut, lalu fitur-fitur yang ada di merek tersebut itu bisa menjadi tolak ukur merek konsumen bisa menyukai merek tersebut. Lalu merek juga bisa ditransferkan, dipindah tangankan, lalu merek juga bisa dapat disesuaikan seberapa bisa merek beradaptasi di tempat baru atau di market baru. Berapa bisa sih merek bisa beradaptasi di market baru. Merek juga sebuah perusahaan itu bisa melakukan branding ulang terhadap merek itu sendiri. Nah, merek tersebut apakah bisa beradaptasi di pasar ketika para konsumen itu melihat merek tersebut itu dalam bentuk baru atau dalam nama baru atau dalam uh,
wadah baru seperti itu? Apa mudah diingat atau bisa disesuaikan atau bisa ya bisa diadaptasi lah di merek pasar tersebut. Lalu merek juga dapat dilindungi oleh hukum. Seperti tadi, merek juga bisa dilindungi oleh undang-undang pelindungan merek dan juga merek juga memiliki hak cipta sehingga tidak bisa ditiru oleh para pesaing. Jika pesaing meniru merek tersebut, maka itu bisa dituntut. Di sini ada asosiasi sekunder yang berisi bahkan di mana suatu merek itu bisa dihubungkan ke beberapa aspek. Nah, di sini merek bisa dihubungkan dengan tempat atau wilayah geografis. Wilayah geografis di sini seperti kota. Nah, kota A ini terkenal dengan merek apa sih? Misalnya Prigen. Prigen itu di sana itu terdapat merek apa sih yang terkenal? Oh, di Prigen itu ada pabrik Aqua. Nah, itu udah menjadi suatu istilahnya merek atau identitas dari kota tersebut bahwa kota Prigen itu ada pabrik atau distribusi dari merek Aqua. Lalu merek juga bisa dihubungkan ke perorangan. Contohnya bisa melalui endorse atau bisa dijadikan suatu brand ambassador dalam suatu merek seperti itu. Lalu brand juga bisa dihubungkan ke bisa dihubungkan ke perusahaan itu sendiri dalam bentuk strategi branding perusahaan itu sendiri bahwa perusahaan itu terkenal dengan merek apa sih, misalnya Indofood. Nah, Indofood terkenal dengan merek Indomie seperti itu. Itu menjadi suatu identitas dari merek perusahaan tersebut. Lalu merek juga bisa dihubungkan ke hal-hal lain seperti events. Event di sini contohnya kayak acara TV. Acara TV itu bisa dihubungkan lagi dengan sponsor. Merek bisa dihubungkan ke acara TV melalui sponsor. Merek akan mengiklankan Perusahaan akan mengiklankan merek mereka di sebuah acara TV melalui sponsor seperti itu. Pengelolaan merek. Pengelolaan merek yang efektif ini merupakan tindakan jangka panjang dan yang itu atau merek itu manfaat dan pemenuhan kebutuhan. Dan yang kedua yaitu bagaimana membuat produk itu berunggul, revitalisasi merek sama bentuk jelek. Kata pepatah yang tersebut yaitu perubahan positioning itu karena perubahan selera dan bersaing untuk lebih baru perkembangan. Jadi pengelolaan itu bisa menjadi merek-merek yang terkenal, produknya manfaat dan juga merupakan merek-merek yang menjangkau seluruh dunia. Strategi penetapan merek itu itu baik elemen umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Merupakan cara ini merupakan hal yang sangat penting. Dan yang
pertama yaitu mengembangkan untuk produk baru, dan yang kedua yaitu menerapkan beberapa ilmu yang sudah ada untuk ekstensi. Yang pertama yaitu browsing kategori. Yang ketiga yaitu menggunakan kombinasi dengan merek baru dan yang sudah ada. Ini penting ya, untuk menerapkan produk baru yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menyatakan merek ini ada 4 strategi yang sering digunakan, yaitu yang pertama nama individual, yang kedua adalah nama kelompok selimut, yang ketiga yaitu nama mereka terpisah untuk semua produk, yang keempat adalah nama korporat individual. Itu yang pertama individual, yaitu kelebihan utamanya itu strategi nama individu adalah perusahaan tidak mengenalkan reputasinya dengan produk. Jika gagal atau tampak mengenai Anda, yang kedua yaitu nama keluarga semut, menggunakan seperti perusahaan mereka untuk seluruh bentuknya. Biaya pengembangan mesti lebih rendah karena kita melakukan riset atau menghabiskan banyak uang untuk iklan guna menciptakan menggunakan merek. Yang ketiga yaitu mereka terpisah untuk contohnya itu menggunakan nama keluarga terpisah, semacam untuk rumah tangga. Cuman untuk bergagas dan rumit itu instalasi rumah tangga. Dan yang keempat yaitu nama individual. Contohnya itu kayak menggunakan korporat dengan nama individual yang lewat keris buat kami lain. Begitu pula dengan untuk mereka berluas. Pertama itu keunggulan, yang kedua yaitu kekurangan. Dan proses merek meningkatkan uang dengan produk baru, positif yaitu proses merek kanibalisme merek, individu kehilangan peluang merek baru dengan merek unik, dan masih banyak lagi keunggulan dan kekurangannya proses merek. Ada proses merek di proses merek itu luas pasarnya, strategi yang digunakan pada saat melakukan produk baru dengan merek yang sama dalam kategori usaha yang sama. Sebuah merek ini adalah kumpulan semua merek dan merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Kemudian konsumen mencari rekaman yang merek lain, dan ini ada peran khusus sebagai bagian dari portofolio atau orang atau popok roof Kesiko atau sapi perah. Dan yang ketiga adalah low and entry level. Keempat adalah tinggi.
berdasarkan ekuitas merek. Merek adalah sebuah nama, tanda, simbol, atau rancangan dari kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mengidentifikasikan barang dan jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari barang dan jasa pesaing. Merek menawarkan sejumlah manfaat bagi pelanggan, aset tempat berwujud yang menilai dan harus dikelola secara cermat. Dan untuk ekuitas merek adalah nilai yang dibawa oleh merek ke perusahaan. Seperti halnya perusahaan pasti menginginkan kesuksesan yang baik dari segi keuntungan maupun citra sehingga mencapai ekuitas merek yang tinggi. Secara sederhananya, ekuitas merek adalah merek yang masuk dan memiliki tempat di hati banyak orang. Pikirkan jika Anda mendengar kata transportasi online, merek apa yang pertama kali muncul di kepala dan menjadi pilihan Anda untuk digunakan? Tentu kita akan memilih transportasi Gojek. Karena transportasi Gojek adalah merek yang muncul di benak kita, menandakan bahwa merek tersebut telah memiliki ekuitas merek. Membangun ekuitas merek ada 3 faktor. Pertama, pilihan awal atas unsur atau identitas membentuk merek yang membentuk merek. Cara mereka diintegrasikan dalam program pemasaran yang mendukung asosiasi yang tidak ditransfer secara langsung pada merek. Menyusun dan mengkomunikasikan strategi penetapan posisi. Seluruh strategi pemasaran dibangun di atas STP, yaitu segmentasi, targeting atau pembidikan, positioning atau penetapan posisi. Perusahaan dapat mencari sejumlah kebutuhan dan kelompok yang berbeda di pasar, memberikan kebutuhan dan kelompok yang tepat dipuaskan dengan cara yang unggul. Dan selanjutnya memposisikan tawarannya sedemikian rupa sehingga pasar sasaran mengenal tawaran dan citra khas perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan penerapan posisi dengan baik, pasarnya akan bingung, misalnya mengenai apa yang harus diharapkan. Jika perusahaan melakukan penerapan posisi dengan baik, maka ia dapat mewujudkan sisa rencana pemasaran dan diferensiasikan berdasarkan strategi penerapan posisi tersebut. Positioning penerapan posisi adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menepati posisi yang khas di antara pesaing di dalam benak pelanggan sasarannya, di mana hasil akhirnya adalah keberhasilan menciptakan proposisi nilai yang berfokus pada pelanggan, yaitu alasan yang meyakinkan mengapa pasar sasaran harus membeli produk itu. Penerapan posisi tindakan yang dilakukan marketing untuk membuat citra produk dan hal-hal yang diinginkan ditawarkan kepada pasar berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak konsumen sasarannya, itu dalam Philip Cottrell. Tujuannya menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat perusahaan. Hasil akhir dari penerapan posisi adalah keberhasilan penciptaan nilai yang berfokus pada pelanggan, yaitu alasan yang meyakinkan mengapa pasar sasaran harus membeli produk itu. Dan penerapan posisi dimulai dengan produk, yaitu suatu barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. Tetapi penerapan posisi bukanlah kegiatan yang dilakukan terhadap produk. Penerapan posisi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap pikiran calon pelanggan. Jadi memposisikan produk itu ke dalam pikiran calon pelanggan. Positioning Tebotal Sosro. Seperti yang kita tahu, positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatkan konsumen sehingga konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Seperti contoh positioning Tebotal Sosro tahun 1975. Yaitu ada pelepas dahaga asli, 1985 hari-hari teh botol sosro, 1994 hari-hari teh sosro, 1996 aslinya teh, 1997 ahlinya teh, dan yang terakhir 2002 seperti yang kita kenal biasanya adalah apapun makanannya minumannya teh botol sosro. Itu adalah beberapa positioning teh botol sosro dari tahun 1975 sampai 2002 agar positioning untuk ekuitas merek dari teh botol sosro dapat melekat pada masyarakat. Positioning strategi produk. Seperti yang kita ketahui, strategi positioning adalah kombinasi dari tindakan pemasaran yang digunakan untuk memberikan gambaran konsep positioning kepada pembeli yang ditargetkan. Faktor-faktor strategi positioning adalah dalam penelitian ini adalah atribut produk, harga produk, pemakaian produk, pemakai produk, kelas produk, dan pesaing. Untuk positioning strategi contohnya adalah menurut ciri produk, lampu Philips, kombinasinya adalah ketahanan. Menurut manfaat, close up, kombinasinya adalah gigi putih dan harum. Menurut penggunaan,
kombinasinya Fuso, kombinasinya adalah angkutan. Menurut pemakaian, Nike, kombinasinya adalah soccer. Menurut pesaing, Naturde, kombinasinya adalah lebih baik. Menurut kategori produk, Panasonic, kombinasinya adalah elektronik. Menurut mutu dan harga, Lion Air, kombinasinya murah. Positioning otomotif, untuk contohnya dapat kita lihat seperti Volkswagen menjadi mobil yang kuat dengan menjadi yang pertama dalam kategori baru yang disebut mobil kecil. Jeep, kombinasinya sport utility vehicle. Hummer, kombinasinya adalah kendaraan militer. Chrysler, kombinasinya adalah minivan. Cadillac, kombinasinya adalah mobil mahal Amerika. Corvette, kombinasinya adalah mobil sport Amerika. Porsche, kombinasinya adalah mobil sport mahal. Volvo, kombinasinya mobil aman. Mercedes-Benz, kombinasinya adalah mobil impor mahal. Rolls-Royce, kombinasinya adalah mobil miliuner. Masih dalam ranah positioning, kesalahan positioning dalam ajar positioning error. Yang pertama adalah under positioning, yaitu konsumen tidak mengenali perusahaan, merek, atau produk yang dikomunikasikan, penetapan posisi yang kurang, tidak ada agregatnya. Kedua, over positioning, konsumen memiliki citra yang terlalu sempit terhadap merek tertentu, seperti halnya Toyota, kombinasinya Han-Yakijang. Confused positioning, penerapan posisi yang membingungkan, seperti halnya karena terlalu banyak pengakuan atau seiring berubah. Contohnya Suzuki Baleno Jimmy Complete. Double positioning, konsumen tidak mempercayai pengakuan merek tertentu karena berkenaan dengan harga, fitur, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.